melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Nah, pembahasan yang pertama ini itu mengenai kepribadian. Kepribadian adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan juga berinteraksi dengan individu lain. Nah, penentu kepribadian itu ada dari heredity dan juga traits. Nah, selanjutnya itu ada kerangka kepribadian. Nah, itu ada 3 kerangka. Yang pertama ada MBTI, yang kedua ada Big Five model, yang ketiga ada Dark Triad. Nah, yang pertama itu ada MBTI. Nah, itu ada beberapa kategori MBTI. Jadi yang pertama itu ada extrovert versus introvert. Individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan juga percaya diri. Sedangkan introvert cenderung dinilai sebagai individu yang tenang, pendiam, dan juga pemalu. Nah, yang kedua itu ada sensing versus intuitive. Tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan juga urutan. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Nah, yang ketiga itu ada pemikir atau thinking versus perasa atau feeling. Nah, tipe pemikir ini itu menggunakan penalaran dan juga logika untuk menangani masalah. Sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan juga emosi pribadi mereka. Nah, yang keempat itu ada judge versus perceiving. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan juga spontan. Nah, selanjutnya itu ada model kepribadian 5 besar. Itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada ekstraversi. Yang kedua itu ada mudah akur dan ramah. Yang ketiga ada kehati-hatian. Yang keempat stabilitas emosional. Yang kelima keterbukaan pada pengalaman. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada ekstraversi. Adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresi, dan juga percaya diri. Yang kedua itu ada mudah akur dan juga ramah atau agreeableness. Adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan juga penuh kepercayaan. Yang ketiga itu ada kehati-hatian. Adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan juga teratur. Nah, yang keempat itu ada stabilitas emosional. Adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh, versus mudah gugup, terus juga khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Nah, yang kelima itu ada keterbukaan pada pengalaman. Adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Nah, yang ketiga itu ada kerangka Dark Triad. Itu ada 3.
Machiavellianisme. Sejauh mana seorang individu pragmatis menjaga jarak emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Jadi, selanjutnya ada narsisme, merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan, dan juga angkuh. Jadi, narsisme ini lebih ke negatif gitu ya. Jadi ada angkuh, terus sombong gitu, terus terlalu berlebihan, rasa berlebihan atas pentingnya diri. Nah, yang selanjutnya itu ada psikopat, merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. A few moments later. Nah, selanjutnya yaitu mengenai atribut kepribadian lainnya yang relevan. Yang pertama ada evaluasi inti diri, yang kedua ada pengawasan diri, yang ketiga ada kepribadian proaktif. Nah, yang pertama itu evaluasi inti diri. Jadi kesimpulan akhir yang memiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Nah, yang kedua ada pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Yang ketiga ada kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Nah, selanjutnya ada kepribadian dan juga situasi. Itu ada dua teori. Jadi, yang pertama ada teori kekuatan situasi, di mana teori ini adalah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Jadi, teori ini itu kepribadian itu dalam perilaku itu bergantung pada kekuatan situasi. Yang kedua itu ada teori aktivasi sifat, adalah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada teori kekuatan situasi. Yang pertama itu ada kejelasan. Jadi, yang dimaksud kejelasan di sini itu dalam suatu organisasi ataupun pekerjaan itu harus mempunyai peraturan yang jelas gitu. Misalnya, seorang karyawan itu harus dikasih penjelasan mengenai kewajiban dari seorang karyawan itu, tanggung jawab dari seorang karyawan itu harus tertera secara jelas, sehingga para karyawan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut ataupun suatu instansi atau apalah itu bisa jelas gitu pekerjaan mereka itu bagaimana, pekerjaan mereka itu apa, tanggung jawab mereka itu apa, itu harus tertera secara jelas sehingga mereka itu paham akan apa yang akan dilakukannya. Nah, yang kedua itu ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Jadi konsistensi di sini itu seorang karyawan itu diharuskan memiliki konsistensi untuk melakukan pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Nah, yang keempat itu ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud konsekuensi di sini itu apabila ada karyawan yang melanggar mengenai kewajibannya tadi ataupun peraturan yang sudah tertera secara jelas tadi ternyata dilanggar oleh salah satu karyawannya, itu maka akan ada konsekuensinya sendiri dari pihak atasan ataupun dari perusahaannya. Nah, selanjutnya itu ada mengenai nilai atau value.
Nah, nilai menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nah, selanjutnya ada jenis nilai. Jadi, nilai sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada nilai terminal, yang kedua itu ada nilai instrumental. Nah, yang pertama ini, nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Jadi, nilai terminal ini tuh seperti tujuan yang ingin kita capai gitu di masa depan lah, misalnya itu tujuan yang ingin kita capai selama masa hidup kita itu apa. Nah, selanjutnya ada nilai instrumental atau perilaku ataupun cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai terminal seseorang. Jadi, intinya itu nilai terminal itu kan tujuan yang akan kita capai selama masa hidup kita. Nah, nilai instrumentalnya itu adalah perilaku yang kita sukai untuk mencapai nilai terminal tadi. Selanjutnya ada kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Nah, kecocokan orang dengan pekerjaannya, person job fit. Jadi, teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Jadi intinya kepribadian kita itu mempengaruhi juga dengan pekerjaan kita gitu. Jadi kepuasan dan juga keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi itu bergantung pada seberapa cocok kepribadian seorang individu itu dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada kecocokan orang dengan organisasinya atau person organization fit. Orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Nah, selanjutnya ada kerangka GLOBE. Penyelidikan atas lintas budaya mengenai kepemimpinan dan budaya nasional yang terus-menerus dilakukan dan dimulai pada tahun 1993 menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Tim GLOBE mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Nah, jadi ada 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Jadi yang pertama ada ketegasan, yang kedua ada orientasi masa depan, yang ketiga ada gender, yang keempat ada penghindaran ketidakpastian, yang kelima ada jarak kekuasaan, yang keenam ada kolektivisme dalam kelompok, yang ke-7 itu ada individualisme atau kolektivisme, yang ke-8 itu ada orientasi kinerja, dan yang terakhir itu ada orientasi kemanusiaan. Jadi 9 tadi itu merupakan 9 dimensi yang membedakan budaya nasional.